Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi atau share bagaimana saya nge-review sebuah artikel di sebuah jurnal. Biasanya satu artikel itu saya menghabiskan waktu mereviewnya itu 15 sampai 30 menitan. Aku memang lama sih kalau nge-review karena harus menangkap idenya. Ini dapat review hari ini, judulnya Etnomatematika Pedagang Sayur dalam Membilang dan Berhitung. Ini judulnya sangat interesting ya, menarik ya. Nah, mulai dari latar belakang, aku selalu memperhatikan poin-poin penting di latar belakang itu. Kayaknya ada 5 unsur. Ada backgroundnya sedikit, kemudian ada metodenya, kemudian ada instrumennya, kemudian ada subjek penelitiannya atau populasi dan sampel penelitiannya, kemudian ada hasilnya atau konklusinya, kemudian implikasinya. Nah, aku selalu nyari itu pada bagian latar belakang. Nah, ini dia sudah nulis ini ya, latar belakangnya. Katanya etnomatematika itu merupakan hal yang menarik untuk diteliti, tidak hanya dalam budaya dan sejarah, tapi juga bisa ditemukan dalam kelompok profesi tertentu seperti pedagang. Nah, ini adalah latar belakangnya ya, udah nulis berarti. Ini tujuannya, penelitian ini mengeksplorasi etnomatematika pada pedagang sayur keliling di Semarang gitu kan. Kemudian teknik analisa datanya, dia mengatakan pakai snowball throwing, tapi instrumennya nggak jelas di sini guys ya, nggak jelas. Makanya aku udah komen, aku udah baca ini tadi satu jaman kayaknya aku baca, karena aku agak lemot-lemot gitu guys. Kalau kalau nge-review aku kadang suka nggak nyambung, tapi makanya lama. Kalau orang yang udah jago nge-review itu sebentar, tapi aku memang selalu lama kalau nge-reviewnya, butuh waktu 30 menitan sampai 1 jaman gitu. Jadi kalau udah nge-review 3 artikel sehari itu aku dari pagi sampai malam tuh nge-reviewnya. Belum ini guys, belum bisa catch the point idealnya tuh dengan cepat. Aku belum bisa yang pro, aku bukan yang pro-nya kayaknya, masih tahapan low-nya. Oke, nah aku belum menangkap tidak melihat ada instrumen yang jelas pada bagian ini. Jadi aku komen, kayaknya instrumennya harus diperjelas. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, ini hasilnya ya guys. Mereka katanya ditemukan aktivitas berhitung dengan kelipatan 10 dan konsep nilai tempat, pengurangan dan pembagian. Oke, udah ada hasil di sini, tapi implikasi belum ada. Nah, aku udah nambahin implikasi penelitiannya, belum ada. Nah, aku ingat orang itu punya beda-beda prinsip sih dalam arrange background ya, dalam arrange abstrak ya. Ada yang kadang cukup tujuan aja, penelitian ini bertujuan untuk bla 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 gitu ya. Tapi aku pernah ikut seminar di sebuah daerah gitu ya, dan menurut aku itu adalah manajemen submitted IOP proceeding internasional yang terbagus selama aku keliling-keliling di IOP ya. Aku udah keliling-keliling IOP itu udah macam-macam guys. Udah pernah ke Salatiga, udah pernah ke Jogja, udah pernah ke Semarang, udah pernah ke Malaysia juga, udah pernah ke Singapura, udah pernah ke Aceh, itu udah macam-macam. Tapi aku terkesan sekali dengan sebuah seminar internasional. Mungkin aku nggak sebut namanya, anggap aja itu sebuah universitas X gitu yang ngadain. Nah, mereka itu ngasih rubrik gitu guys, ngasih rubrik ke kita untuk mempreteli dan ngasih poin jika hal-hal itu ada di unsur-unsur abstrak yang kita buat. Nah, itulah dia yang aku selalu ingat itu beberapa kali revisi, karena item ini nggak ada di checklist gitu ya. Di misalnya udah ada checklist nilai oke, checklist nilai oke, checklist nilai oke. Kalau belum ada silahkan tambahkan. Nah, aku paling ingat itu harus ada 5 sampai 6 unsur di abstrak itu. Ada background, sedikit background, kemudian ada tujuan dari penelitian itu apa, kemudian metode penelitiannya apa,
kemudian sampelnya apa, kemudian metode pengambilan datanya apa gitu ya, kemudian hasilnya apa, kemudian implikasi penelitiannya apa. Nah, seperti itu guys. Kalau aku ngelihatnya ke ke punya orang itu, jadi aku selalu berpedoman ke situ. Nah, aku lanjut ya guys. Nah, kalau abstrak bahasa Inggris kan sama aja, nah nih nggak rapi. Aku malas ngerapihin ya, seharusnya rata kiri ya, tapi aku komen di sini ratakan rata kiri dan kanan, padahal dibantuin apa masalahnya, tapi biar si penulis hati-hati aja gitu ya, biar tahu bahwa dia punya kesalahan. Aku sama sih sebenarnya seperti itu juga kalau nulis kata ngasal. Aku paling punya kelemahan dalam ngedit template, itu paling aku suka minta bantu ke teman kalau udah menyesuaikan isi dengan template. Aku kelemahannya paling lemah sih di Word, Excel dan sebagainya, itu aku nggak bisa bagus, nggak tahu kenapa. Pokoknya aku seperti orang-orang kelahiran tahun zaman kuno gitu guys, padahal masih milenial ya, tapi aku suka nggak bisa bulletin and numbering, suka nggak bisa ngetiknya juga termasuk lambat gitu ya, suka nggak bisa mengingat rata kiri rata kanan. Itu kadang padahal hal yang mudah untuk dilakukan ya, tapi nggak tahu kenapa aku suka gagal fokus guys di bagian itu, nggak bisa ininya ya. Nah ini padahal aku juga gini, tapi aku pengen julid aja sama si penulis ini kan gak rata kiri kanan, ya udah aku komentar tolong dirapikan. Nah aku selalu ini komentar ya, rapikan gitu ya. Nah aku selalu nyari, kalau di bahasa Inggris itu aku bukan orang yang pinter bahasa Inggrisnya, jadi nggak terlalu tahu tentang grammar atau apa, tapi aku yang paling ingat itu adalah semua yang berhubungan dengan hal yang sudah kita lakukan itu usahakan kalimat itu dalam bentuk past tense. Aku coba nyari-nyari itu tuh, apa udah past tense semua apa belum. Nah itu misalnya it was found countering activity with and without making a sound and by counting the jump strategy. Nah ini udah ya. Nah itu aku dapat satu dia yang nih, data is obtained that indicate the existence of certain culture in counting and counting that's apply. Ini in counting and counting, ini masih aneh ya. Countries in counting and counting apa deh maksudnya ya. Ini aku perlu komen, ini kayaknya perlu diperbaiki ini, masa itu in countingnya 2 kali. Nah ya itu aku komen kalau ada yang aneh-aneh sedikit. Nah ini data is obtained dikumpulkan ya, terkumpul gitu ya. Nah ini was obtained karena dia sudah mengumpulkan kan, makanya aku usahakan hal-hal yang sudah dilakukan itu ditulis dalam kalimat past tense. Paling aku ngerti doang yang bahasa Inggrisnya itu doang. Kemudian di pendahuluan ini aku nyari dia harus punya banyak referensi dalam menguraikan pendahuluan. Ini dia di Eno Matematika aja udah banyak, ini bagus sih artikelnya guys, menurut aku bagus ya. Di Eno Matematika aja dia banyak sekali memakai referensi. Ini kan pengertian ya, trending 2013. Eno Matematika pertama kali dicetuskan oleh De Ambrosio 1970. Kemudian dia sudah menguraikan Eno Matematika itu bisa di suku berkelompok gitu. Ada Haryono mendefinisikan Eno Matematika, dia di Eno Matematika aja tuh banyak sekali dia memakai referensi. Ini masih Eno Matematika ya, merupakan lensa untuk memandang matematika. Ini Samawati 2016. Matematika masih Eno Matematika ya. Eno Matematika digunakan untuk mengkaji kebudayaan. Ini Haryanto. Kemudian Huna menemukan konsep-konsep Eno Matematika dalam banyak hal. Dia udah mengkaji penelitian orang tentang Eno Matematika, itu udah bagus. Misalnya Astuti mengkaji tentang motif kain ulos. Kemudian Iriani menemukan konsep pola translasi pada anyaman Bali. Kemudian dia menemukan adanya konsep geometri di
transformasi pada ini gitu ya. Ini udah di 2017, 2015 juga menemukan kesenian Jawa. Pokoknya dia udah bagus ini guys. Dia banyak penelitian yang dia kaji. Ini konsep perbandingan nilai. Kemudian ini aku pengen tahu poinnya ada nggak dia menguraikan penelitian yang berkaitan dengan para pedagang. Kan dia lagi pedagang nih ya guys. Kemudian nah, meningkatkan Uno mengkaji etnomatematika dalam kegiatan ekonomi. Nah, dia mulai nih. Ya, aku pengen cari novelty di mana dia mengemukakan penelitian etnomatematika yang begini di pedagang dan dia begini gitu supaya ada kelihatan novelty. Aku di pendahuluan itu sering nyari ke novelty ada nggak di penelitian itu, maksudnya penelitian orang sudah melakukan apa dan dia sudah melakukan apa yang berbeda dari orang itu. Aku biasanya nyari yang seperti itu. Tapi aku selalu rujuk juga dari belakang sini. Dia penelitiannya diuraikan nggak? Dia ngaji bener nggak ke dalam-dalam? Pernah baca banget nggak referensi-referensi yang terkait dengan etnomatematika? Nah, kalau dia udah kayak gini guys, nih berarti dia udah udah bagus tentang pemahamannya tentang. Nah, dia udah mulai ya, etnomatematika dalam kegiatan ekonomi, ini Freddy et al. Kemudian penelitian Setyaningrum 2018 juga melakukan di pedagang sayur 2019. 2018 lagi ini di sini juga pedagang sayur. Dia ada nggak nguraiin hasilnya? Nah, dia ada nih bilangan kelipatan 10 katanya 500-an katanya dilakukan oleh ini penelitian Probolinggo bilangan pertama menggunakan bilangan kedua tentang bilangan ya. Demikian strategi yang berbeda ditemukan gitu ya oleh orang itu. Di sini beda gitu, tapi di pedagang gitu kan. Tidak hanya dalam aktivitas menjumlahkan dan mengurangkan katanya, juga ada aktivitas perkalian di pedagang sayur, menemukan aja pengalian per satu bilangan katanya puluhan ribu katanya. Kemudian Freddy sama Usman juga menggunakan strategi ya Allah, ada kucing guys, tolong dilewatkan suara-suara itu. Nah, ini dua bilangan mengalihkan katanya secara bertahap, ada penggalian, ada pembagian juga katanya. Nah, ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya etnomatematika di aktivitas jual beli katanya. Nah, ini etnomatematika dan tidak hanya melihatkan aktivitas berhitung katanya, hal itu karena berbeda-beda. Nah, aku belum nemu dia tuh mau kemana fokusnya, dia apa aktivitas manusia katanya. Ini bagian logika ini nih. Adapun pembilang merupakan salah satu. Dia masih cerita ya, Haryono membilang, masih cerita penelitian orang itu ya, membilang secara terurut. Nah, 3 penelitian sebelumnya telah dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten dan 2 di Kabupaten Jawa Tengah. Berdasarkan hal itu muncul pertanyaan matematika di pedagang berdasarkan yang dilakukan. Nah, ini nih aku dapat dianya sebagian besar ini katanya akan terjadi pada proses jual beli, menemukan konsep-konsep menarik. Nah, dari sini aku melihat bahwa dia mengikuti orang ini gitu ya, tidak ada yang berbeda dari dia gitu, tidak mengemukakan penelitian orang ini. Pedagang sayurannya melihat dari ini ada sesuatu yang berbeda, tapi dia mengikuti di sepenelitian ini, tapi dia ingin melihatnya di daerah dia gitu ya, di daerah dia. Jadi aku komen guys di sini, apakah tidak ada perbedaan antara orang ini lakukan baik dari segi tekniknya atau analisa datanya? Karena kalau penelitiannya seperti ini baru disebut dengan penelitian yang follower atau mengikuti sebuah penelitian orang lain tanpa mencari adanya sedikit perbedaan dari yang orang temukan. Coba baca lagi itu penelitian yang 3 orang, apakah teknik analisa datanya berbeda atau bagaimana, atau daerahnya atau keheterogenan kelompoknya, sehingga ada sesuatu novelty yang kuat. Nah, aku saraninnya begitu guys di penelitian orang ini gitu ya. Nah, pada metode penelitian
ya, aku selalu melihat itu adalah dia memilih metodenya apa atau pendekatannya apa. Jelas ya, kalau matematika etnografi aku udah ketemu ini. Nah, dia bilangnya penelitiannya setahun dari tahun 2020 sampai 2021. Aku bilang kalimatnya itu diganti. Misalnya penelitian yang dilakukan sangat dengan waktu yang panjang, tapi nggak nyebutin tahun gini, tapi selama setahun gitu ya. Tadi kalimat ini snowball throwing, ini teknik analisis datanya. Metodenya observasi dan wawancara, uji keabsahan data. Kemudian dilakukan terhadap subjek penelitiannya pedagang sayur, tapi dia nggak nyebutin berapa orangnya, jumlahnya, serta indikator wawancara dan metode observasinya tidak jelas seperti apa. Maka aku tekankan di sini subjeknya diperjelas, metode apa, indikator. Aku paling seneng kalau seandainya orang itu menyebutkan, tapi akan memperpanjang sebuah artikel. Tapi aku paling suka kalau orang itu menyebutkan indikator apa yang ingin diwawancarai, observasinya seperti apa, dan apa yang ingin dilihat gitu ya. Kalau soal mau dikasih soalnya problem solving, tampilin satu. Nah, aku biasanya paling suka begitu karena diajarin sama pernah kopromotor guys. Jadi harus jelas di instrumennya itu. Aku paling ngejar juga di instrumen pada metodologi penelitian, contoh indikator dan contoh instrumen. Makanya aku buat di sini diperjelas instrumen wawancaranya dan apanya seperti apa, wawancara terbukanya ingin dilakukan seperti apa gitu ya. Nah, kalau di hasil aku selalu ngelihatnya menarik nggak yang didapatkannya. Nah, aku cukup menarik dengan apa yang didapatkannya. Jadi dia mendapatkan beberapa strategi. Strategi 1 tentang bagaimana menjumlahkan si pedagang. Cuma dia pakai bahasa daerah gitu guys. Angkanya mepet, segenepi, digenepi gitu ya. Nah, aku ragu apakah dalam proses wawancara itu boleh nggak pakai bahasanya bahasa daerah. Nah, kalau boleh pakai bahasa daerah itu aku nggak masalah, tapi aku suruh cari referensi ke dia, apakah boleh dalam teknik wawancara itu bahasa daerah. Kalau boleh ya silakan, tapi kalau ya monggo silakan, tapi kalau nggak boleh tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik. Dan kemudian kalau misalnya ini wawancaranya dalam bentuk bahasa daerah, berarti harus diperjelas lagi, tapi dia perjelas sih dalam bentuk gambar ya. Mungkin nggak masalah, tapi kalau memang bermasalah ya aku cuma memberitahu aja sih, tidak memaksa untuk mengganti gitu ya. Nih, kalau angkanya mepet 10 tak genepi gitu kan, itu ke bahasa Jawa ya guys, bahasa Jawa. Ini dia banyak bahasa Jawa, dia sepertinya menyalin kembali apa yang pedagang itu katakan, tapi dia perjelas dengan gambar di bawah, itu sih gak masalah. Kemudian dia sudah mengaitkan dengan penelitian orang lain. Nah, ini sejalan dengan Tropson ya, Tropson dengan membulatkan kelipatan 10. Nah, dia strategi 2-nya aku baca tadi juga udah dapat. Ini juga strategi pengurangan ya, penjumlahan yang ini, yang tadi tuh strategi penjumlahannya seperti ini. Ini strategi penjumlahan yang berbeda dari yang tadi dengan menghilangkan angka 0, aku udah baca tadi ya, dapat. Nah, dia bahasa daerah lagi nih. Lingkungannya biasanya saya hitungnya, oh ini enggak bahasa daerah ya guys, berarti aku harus mendelete ini. Komennya harus aku remove karena nggak ada bahasa daerah di sini. Oke guys, masih ada ya, remove comment. Kenapa ini? Padahal aku udah nge-remove, delete comment. Oke, aku udah delete karena nggak ada bahasa daerah di sini, dan dia udah menjelaskan. Kemudian dia sudah mengaitkan nih dengan Lestari 2019 tentang konsep nilai tempat gitu ya, konsep nilai tempat aku udah baca tadi. Kemudian strategi yang ketiga itu tentang strategi penjumlahan berikutnya. Nah, dia bahasa Jawa lagi tuh, dijumlahkan bae, dijumlah bawang putih, harganya berapa tadi itu, biasanya saya kelompokkan biar bisa genepi gitu mbak, tapi kalau nggak ada barangnya susah. Aku terbawa dengan suasana. Enggak pak, enggak tuh bahasa apa ya, enggak pak, tak apa-apa, dihitung pelan-pelan saja pak, itu tadi. Nah, dia bahasa genepi lagi, tapi aku komen kalau misalnya boleh ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak boleh silakan diubah ke bahasanya Indonesia yang baik dan benar. Nah, udah dapat strategi lagi menempatkan ke bilangan 10, dia udah mensinkronisasikan dengan penelitian lain. Aku udah tahu itu. Nah, strategi 4 dia udah dapat penjumlahan dengan cara yang keempat. Caranya sama, cuma wawancaranya dikit ya, wawancaranya
mendalam seperti yang sebelumnya, tapi dia nggak konsisten kayaknya guys. Apa perlu aku komen ya? Ini wawancaranya yang komplit seperti tadi biar konsisten. Wawancaranya dikomplitkan biar konsisten dengan yang sebelumnya. Nih gitu ya. Nah itu udah dapet sama aku. Ini dia juga udah mengaitkan dengan Satrimun 2018 penelitiannya. Kemudian prinsip penjumlahan yang kelima dia dapat juga, ini strateginya. Kalau misalnya ini udah percakapan wawancaranya, dia kaitkan dengan penelitian Pratama dan Setyaningrum juga. Kemudian yang pengurangan, ini menurut aku bagus banget penelitiannya guys, lengkap gitu. Pengurangan dia dapat seperti ini. Kalau balance, dia kan nge-review dari orang-orang pedagang itu ya, dia amati, dia observasi ketika orang itu ngomong, dia wawancarai gitu ya. Nah, wawancaranya kan terbuka. Wawancara terbuka itu nanti akan menanyakan tentang bagaimana proses penjumlahannya itu. Nah, itu aku minta di metodenya itu dijelaskan seperti kronologis dia mendapatkan hasil yang seperti ini gitu. Nah, strategi kedua dia dapat strategi pengurangan ya guys. Nah, dia udah dapat segitu, kemudian dikaitkan dengan Thomson ya. Nah, ini udah dapat ini metode. Kemudian perkalian, dia juga dapat perkalian nih, dikaitkan dengan biasanya Freddy et al. Ini aku pernah juga dengan Pak Fauzan strategi perkalian ya, kalau dia mau ngutip Fauzan et al. Oh my god, gaji banget ya aku ya. Nah, ini juga ada strategi perkalian 2. Strategi penjumlahannya didapat 4 guys. Perkalian pengurangan dia dapat 3. Perkalian dia dapat ini 2 ya. Nah, pembagian dia juga dapat 1 gitu ya. Nah, dia juga kaitkan dengan masing-masing penelitian orang gitu ya. Udah bagus sih menurut aku. Ini perkalian juga, pembagian juga dapat kedua, kaitkan. Nah, saya sudah tahu bahwa penulis ini sangat bagus. Penulis sudah mengaitkan setiap konsep dengan kegiatan etno, dengan kajian ahli. Namun aku pengen, bisakah ditambahkan satu paragraf lagi yang khusus untuk kajian ahli, untuk mengaitkan dengan kajian ahli. Agar penelitian ini lebih bagus gitu ya. Gitu guys, aku sangat sangat terkesima ini dengan penelitiannya. Setahun ya guys penelitiannya, tapi memang hasilnya luar biasa. Ini aku menjadi speechless. Ternyata orang lain itu sangat kreatif guys dalam meneliti. Bentar guys, aku ngebalas WA ketua MGMT lagi, ketua MGMP yang aku mau pengabdian. Ya, biar nggak kelamaan guys, aku ada kuliah aku udah janji Kamis mau pengabdian, tapi aku mau
mau ngerevisi tak jam pengabdiannya pindah ke hari Rabu atau enggak ke hari Jumat, karena aku ada ngajar hari Kamis. Jadi aku bales dulu ya guys. Nah, beginilah kesibukan dunia perdosenan dalam ini. Oke, kita kembali ke topik. Mana tadi ini? Ini review aku yang kedua. Ini dia. Oke, mana tadi? Nah, ini. Ya kah yang ini? Astagfirullah. Oh iya, tadi ini kan aku mau nambahin satu paragraf khusus sedikit lagi itu untuk nambahin kaitan dengan teori. Aku udah tahu sih dia bagus dalam menguraikan setahun ya guys, penelitiannya lumayan. Ya harusnya bagus sih. Dia kan berarti dia ke pasar lagi, nyari lagi kan dagangnya, dengerin lagi wawancara. Maksudnya diamatin lagi apa namanya guys, kok aku jadi lupa ya, diamatin lagi perilaku orang dalam berdagang itu, kemudian dia wawancara lagi gitu kan, harus berulang-ulang kajiannya, dan itu nggak harus punya sensorik, itu yang bagus ya. Nah ini begitu aku tambahin. Nah di kesimpulan dia kan udah ini aktivitas berhitung, mengali dalam menjual sayur, dia udah cerita ini ada balancing dan sebagainya katanya, tapi dia nggak menceritakan apa manfaatnya untuk dunia pendidikan dari penelitian. Aku tambahkan dikit di sini. Kemudian dia juga menyarankan orang untuk menjadi follower dia, kayak dia gitu. Nah ini guys, kayak dia untuk meneliti di tempat lain katanya. Padahal aku udah ngasih clue di sebelumnya, kalau bisa jangan jadi follower tapi jadi sebuah kreator gitu. Tapi dia juga menyarankan ke orang ini, coba deh katanya untuk melakukan penelitian di pedagang di daerah bapak dan ibu, supaya nanti ada yang berubah lagi. Nah itu guys, kira-kira ini referensinya. Komen, aku tadi mau komentar referensinya dikit, tapi kan aku udah suruh tambahin dia untuk nambah di pembahasan, dan nanti kalau ditambah di pembahasan otomatis referensinya akan nambah. Jadi aku hapus aja untuk komen, karena nanti ini akan otomatis ya guys nambah ketika aku suruh tambah pembahasan terkait dengan teori orang lain. Nah ini ya, nah ini aku butuh waktu karena aku lagi error hari ini guys. Ini tadi aku sejam nge-reviewnya, ngebacanya pelan-pelan sejam, karena aku dibayar guys sama jurnal ini, walaupun dibayarnya dikit. Tapi bukan bayar itu, tapi ada etika moral lagi. Ketika kita diminta menjadi reviewer di sebuah jurnal, kita harus siap dengan jurnal itu. Nah guys, kalian mau lihat hari ini aku ada les bahasa Inggris. Nah ini Miss Eka udah confirms us untuk join di kelasnya. Aku cukupin ini 30 menit ya. Nah aku mau join with video aja karena Miss Eka kalau kita tapi biar ini. Nah ini aku lagi les bahasa Inggris, tahu nggak? Bahasa Inggris aku les itu ngambil 2 program, ada pro speaking ya, ada pro speaking yang hari Kamis sama hari Sabtu malam. Ada nah itu Miss Eka udah celoteh ya udah. Nah itu udah celoteh dia sudah sampai parkiran. Allah aku nge-mute. Nah aku lagi ngedengerin Miss Eka. Ini lanjutan aku les. The other member, Mr. Ray, Miss Ruby. Halo. Miss Yuli. Yap, Miss Eka. bentar. How are you guys? I'm fine. I wanna use my file before. Bentar, wait a minute. Aku belum masang jilbab guys. Okay. Okay, I wanna use my file. Aku mau lengkapin ini 30 menit
Jadi aku mau sharing sama kalian ini ada les bahasa Inggris aku So, yang Mr. Hadi, aku aku you're going pasangin. to do it right away, alright? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 30 menit ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.